Selamat pagi. Kita lanjut lagi materi kita pada sistem gerak manusia. Hari ini kita akan mempelajari macam-macam gerak pada manusia, yang dibagi berdasarkan jenis dan bentuknya. Yang pertama itu adalah berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis, tulang pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau sering disebut dengan kartilago. Tulang rawan ini tersusun atas sel tulang rawan yang banyak mengandung zat perekat. Zat perekat ini sering diistilahkan sebagai zat kolagen. Dan yang berikutnya sedikit zat kapur. Biasanya tulang rawan ini masih bersifat lentur. Tulang rawan ini paling banyak ditemukan pada anak kecil, dan kalau pada orang dewasa ditemukan pada tulang rusuk, laring, trakea, bronkus, hidung, telinga, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu yang kita temukan pada tenggorokan, trakea. Itu sistem pernapasan, cuping hidung, persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Dan yang kedua adalah tulang rawan elastis. Biasanya itu ditemukan pada epiglotis dan juga bagian luar telinga. Ini sering disebut dengan elastis, kamu perhatikan di telinga kamu, itu sangat elastis. Dan yang selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa. Terdapat pada antar ruas tulang belakang. Dan yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras ini dibentuk oleh sel pembentuk tulang yang sering disebut dengan osteoblas. Osteoblas ini banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat atau kolagen, dan pastinya bersifat keras. Zat kapur pada tulang keras ini tersusun dari kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Dan ini berfungsi sebagai mengatur kehidupan sel tulang, yaitu pembuluh darah yang terdapat pada saluran Havers. Tulang keras ini berfungsi sebagai penyusun sistem rangka yang ditemukan pada tulang paha, tulang lengan, tulang dada, dan juga tempat yang lain. Bentuk tulang. Bentuk tulang pada umumnya dibagi menjadi 4. Kita lihat nih. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa bentuknya bulat, panjang, dan tengahnya berongga. Ini seperti yang ada pada gambar. Contohnya terdapat pada tulang paha, lengan atas, dan juga tulang jari tangan. Dan yang kedua adalah bentuk pipi atau gepeng. Ini seperti ini. Itu ditemukan pada tulang belikat, tulang dada, dan juga tulang rusuk yang berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah dan juga sel darah putih. Tulang pendek. Nih dia. Contohnya itu ditemukan pada ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Dan yang terakhir itu adalah tulang tidak beraturan. Ditemukan pada tulang rahang, tulang wajah, tulang panggul, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang itu atau sering disebut dengan sendi. Hubungan antar tulang itu dibagi menjadi 3 berdasarkan besar kecilnya gerakan yang terjadi, yaitu sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis disebut dengan sendi gerak. Yang pertama itu adalah sinartrosis atau sendi mati. Sinartrosis itu adalah tipe persendian yang memungkinkan tidak mengalami pergerakan. Jadi dia memang digabungkan oleh 2 tulang nih seperti ini. Inilah sendinya. Sendi ini adalah yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang lainnya. Jadi ini ada penghubungnya. Nah, pada sinartrosis ini, di dalam penghubungnya ini tidak bisa digerakkan. Karena sebenarnya kalau di antara tulang tengkorak kita ini, persendian nggak ada yang bisa digerakkan kecuali rahang bawah saja. Yang bergerak pada tulang tengkorak kita ini cuman rahang bawah.
Nah, mungkin sambil mendengar Ibu menjelaskan ini, kamu bisa coba sendiri di tempat kamu. Yang berikutnya adalah amfiartrosis. Amfiartrosis itu merupakan persendian yang dihubungkan oleh jaringan kartilago, yang artinya ini memungkinkan bisa bergerak tapi terbatas atau sering disebut dengan kaku. Nah, biasanya contohnya ini terjadi pada antar tulang rusuk dengan tulang dada. Jadi mereka ini hanya bergerak pada saat kita bernapas saja. Nah, pada saat kamu tarik napas dalam-dalam atau buang napas dalam-dalam, nah pergerakannya ini kelihatan. Dan akan berasa. Dan yang terakhir, pada persendian yang ketiga ini yaitu diartrosis atau sering disebut dengan sendi gerak. Saya akan menjelaskannya melalui gambar dan juga PowerPoint ya. Bukan gambar sih, tapi video dari Ibu. Oke, kita lihat tentang diartrosis. Diartrosis itu merupakan persendian yang mengakibatkan gerakan yang sangat bebas dan dikelompokkan menjadi beberapa sendi berdasarkan arah pergerakannya. Kita lihat yang pertama. Sendi peluru. Sendi peluru itu adalah persendian yang memungkinkan gerakan bisa ke segala arah. Dan persendian ini terjadi pada tulang paha dan juga tulang gelang panggul atau juga tulang sakrum. Dan yang berikutnya contoh yang kedua pada sendi peluru ini adalah lengan atas dengan tulang belikat. Oke. Nah, perhatikan di Ibu. Ini lengan atas dan ini tulang belikat. Pergerakan yang terjadi ke segala arah, ini seperti ini. Gerakan begini. Oke, ini adalah sendi peluru. Dan nanti yang untuk bagian yang ada di gambar yang tulang paha, itu nanti bisa kamu gerakkan sendiri. Nah, yang kedua, masih dari diartrosis, itu adalah sendi engsel. Sendi engsel ini adalah hubungan antar tulang yang hanya bisa digerakkan satu arah. Contohnya adalah siku. Siku ini yang ada di tangan, yang ada di kaki, dan ini yang ada di tangan. Oke? Nah, kita perhatikan di sini. Kalau sendi engsel, lihat nih, ini. Udah, lengan bawah dengan lengan atas. Jadi pergerakannya dia begini. Nih. Nah, itu bisa kamu lakukan pada lutut, yaitu di kaki. Antara pada tulang paha dengan tulang betis. Dan juga itu terjadi pada jari tangan, yaitu gini. Oke. Nah, yang berikutnya sendi pelana. Sendi pelana itu adalah yang bergerak pada dua arah. Contohnya, ujung tulang antara ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan, yaitu dia. Ini adalah ibu jari dan ini telapak tangan. Jadi gerakannya lihat seperti ini. Ini jari tangan dan ini telapak. Pergerakannya jadi gini. Itu sendi pelana, gerakannya seperti pelana kuda. Oke. Nah, yang berikutnya sendi putar. Sendi putar itu persendian yang dimiliki memungkinkan gerak putar atau rotasi. Dengan satu poros. Contohnya itu adalah tulang atlas dengan tulang tengkorak. Ini di sini dengan tulang tengkorak. Jadi gerakannya seperti ini. Lihat. Ini. Dan kemudian ini. Atau yang kedua, contoh yang kedua itu adalah ini. Oke, ini digerakkan gini. Tulang yang satu mengitari tulang lainnya. Ini yang disebut dengan sendi putar. Ya. Nah, itulah tadi semuanya contoh-contoh dari persendian yang ada di dalam tubuh kita. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang otot. Ya, terima kasih untuk perhatiannya.